Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tetap baik bagi kita, amin. Mari saat pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan Allah kita, amin. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kembali Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kemurahan-Mu bagi kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik bagi kami selamanya Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan. Pembelaanmu Tuhan tak pernah berkurang bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian bagi Allah kita. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Satu nama yang menyelamatkan kami Tuhan. Satu nama yang memberikan kami kemenangan. Dia Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan. Alam semesta setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau Raja atas segala raja. Amin Yesus Tuhan. Haleluya selamanya Tuhan.
sungguh kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya pelindung bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Allah penolong bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang terus Tuhan berkarya bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikarayala marayala kapapa papa papa papa. Sikarayala marayala kapapa papa 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 papa. Sikarayala marayala kapapa papa 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 papa. Sikarayala marayala kapapa papa 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 papa. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Engkau penolong bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sikarayala parayala kapapa papa 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 papa. Sikarayala marayala kapapa papa 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 papa. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap Allah yang boleh kami andalkan Bapa. Engkau Tuhan, Allah Tuhan yang boleh kami berlindung Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, layak disembah selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Katakan Kau layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari pujikan lagi Tuhan Allah kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, katakan nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Tak pernah kami ragukan setiap kesetiaan Tuhan bagi kita. Amin. Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan.
memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Segala sorak-sorai kemenangan Tuhan kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang boleh memberikan saat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap pekerjaan kami. Kau boleh memberkati Tuhan setiap pendidikan anak-anak kami Tuhan. Semua Tuhan yang kami perbuat kiranya dibuat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku. Anugerah besar melimpah dalam hidup kami Tuhan. Besar melimpah di hidupku. Katakan setiap hari Tuhan. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Katakan setiap hari. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam. Katakan sekali lagi, setiap hari Tuhan. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih bersamanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan Yesus setiap perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran lagi Tuhan. Di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan, untuk selamanya Tuhan kami boleh berserah di dalam setiap kekuatan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Besar setiamu bagi kami Tuhan. Kau nyatakan hari demi hari Bapa. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku
firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersukacita, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama umat-Mu berbakti dan beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang luar biasa yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa sulit, masa susah, masa sukar, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, firman-Mu akan memberikan kepada kami petunjuk kehidupan, agar kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya boleh diberkati Tuhan, amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini yang akan berbicara kepada kita dengan tema yang masih sama, yaitu hidup dalam otoritas Allah. Bapak Ibu, ayat emas kita adalah Roma pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan di sana berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saya percaya kita sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan. Kita sudah bukan lagi sebagai pendosa, sebagai orang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kita sudah menjadi anak-anaknya, menjadi muridnya, menjadi orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, sehingga Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya menjadi orang yang sudah menerima otoritas Allah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 tanda orang yang memiliki otoritas Allah. Saya akan menyampaikan tanda yang pertama dari ayat Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat 19. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang pertama, orang yang memiliki otoritas Allah, orang itu memiliki iman yang kuat. Percaya, katakan amin. Tanda orang yang memiliki otoritas Allah yang pertama memiliki iman yang kuat. Nah, saat ini kita akan belajar di kehidupan seorang Abraham karena dia adalah tokoh iman di dalam perjanjian lama yang sangat terkenal yang perlu kita pelajari, kita contoh, kita teladani dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, Abraham seorang yang dipanggil Tuhan, usianya itu sudah tua. Sudah lanjut, ya. Nah, usia 75 tahun dia baru dipanggil Tuhan. Dalam perjalanannya, berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, memenuhi panggilan Tuhan, dia juga merenungkan janji Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dia akan diberkati dan olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Tapi secara fakta, kenyataan dalam perjalanan hidupnya sehari-hari, Abraham tidak langsung menerima semua yang dikatakan oleh Allah. Karena janji Tuhan itu mengatakan, aku akan memberkati engkau. Baru akan. Itu artinya sesuatu yang belum dilakukan oleh Allah, tetapi Allah sudah mempersiapkannya bagi Abraham. Nah, Bapak, Ibu, dalam perjalanan waktu itu ada proses perjalanan, proses kehidupan, menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang Abraham bisa tetap kuat, tetap teguh, berpegang kepada janji Tuhan.
Bagaimana dia tetap teguh untuk taat melakukan firman Tuhan. Ini tentunya dibutuhkan sebuah keyakinan yang sangat kuat. Kalau Abraham lemah imannya, kalau Abraham mudah goyah imannya, mudah bimbang menghadapi keadaan, menghadapi situasi. Saya percaya semua janji Tuhan, janji tinggal janji, tidak akan menjadi kenyataan. Karena itu ayat ini mengatakan Abraham percaya terhadap janji Allah. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Ditambah lagi usianya sudah tua, rahim Sarah telah tertutup. 3 hal yang dapat menghambat iman Abraham. Yang pertama, tubuhnya bukan lagi lemah, sudah sangat lemah. Usianya sudah tua. Rahim Sarah atau istrinya sudah tertutup. Bagaimana semua bisa terjadi dan menjadi sebuah kenyataan? Tetapi Abraham punya sebuah keyakinan yang kuat bahwa dia adalah orang yang menerima otoritas Allah. Untuk apa? Menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang menjadi berkat. Ini sebuah amanah yang Allah sudah berikan kepada Abraham, dan Abraham sudah punya otoritas Allah ini, dan dia rindu sekali apa yang dikatakan oleh Allah itu menjadi kenyataan. Dan apa yang memberikan sebuah kekuatan untuk janji Allah itu bisa digenapi dalam hidupnya? Jawaban sederhananya adalah iman. Iman Abraham adalah iman yang berlandaskan janji Tuhan, tuntunan Tuhan. Jadi saudaraku, orang beriman itu bukan orang yang menghayal tanpa dasar, bukan orang yang berharap tanpa dasar, tetapi orang yang berharap dengan sebuah keyakinan karena ada dasar perkataannya Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada Abraham. Karena itu ayat ini mengatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Terhadap janji Allah, Abraham percaya bahwa itu akan menjadi kenyataan. Saudaraku, hari-hari hidup kita ini sekarang boleh dikatakan di antara kita maupun secara umum, bukan hanya bangsa kita tetapi pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Kita hari-hari ini sedang menghadapi sebuah dilema kehidupan. Kita nggak mau usaha, mau bekerja, nggak mau aktivitas, ekonomi kita lumpuh. Kita mau bekerja, beraktivitas, kita bertarung, berperang dengan situasi, keadaan. Apalagi bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman kita yang berada di zona merah. Ini tidak gampang. Tetapi saudara, mari kita mau belajar percaya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berubah. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan kepada kita yang merupakan otoritas Allah yang diberikan kepada kita tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun berkat, tahun keberhasilan dan tahun keberuntungan. Tetapi memasuki tahun ini ternyata yang kita alami semua, kita mengalami pandemi COVID-19. Apakah Tuhan merubah janjinya? Apakah Tuhan membatalkan janjinya karena situasi kita berubah? Saya mau katakan, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Saudara dan saya harus tetap kuat, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh berpegang kepada satu kebenaran firman Allah. Karena itulah yang Allah sedang kerjakan dalam diri kita. Jadi tanda pertama, orang yang memiliki otoritas Allah, dia memiliki iman yang kuat. Yang kedua, tanda yang kedua dari orang yang menerima otoritas Allah adalah dia memiliki keberanian memberikan hidupnya. Kita akan baca ayatnya dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Memiliki keberanian untuk mempersembahkan hidupnya. Di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa yang secara manusia tidak ada kepastian yang jelas. Ini dibutuhkan yang pertama iman tadi. Orang yang memiliki iman yang kuat, langkah yang kedua, dia memiliki keberanian untuk mempersembahkan hidupnya. Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat contoh teladan Abraham. Bagaimana pada waktu Abraham dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dia mulai mempersembahkan hidupnya. Berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, dia pergi ke satu kota ke kota yang lain, itu bukan menurut keinginannya, bukan menurut kehendaknya, tetapi dia terus mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan mau dia tinggal di mana, mau dia tinggal berapa lama di suatu tempat. Itu dia perhatikan persis bagaimana tuntunan Tuhan. Karena itu saudaraku, dia berani memberikan hidupnya. Bahkan pada waktu keponakannya ditahan, hartanya dijarah, di mana semua habis oleh pasukan sekutunya Kedorlaomer. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham berani bertaruh, taruhan nyawanya. Dia kejar itu pasukan Kedorlaomer itu. Dia ambil kembali tawanan-tawanan anggota keluarganya. Dia ambil kembali harta benda yang telah dijarah. Dia bawa pulang. Itu mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan keluarga, demi keselamatan anggota keluarganya, yaitu keluarga Lut. Dia kalau mau berhitung tentang kekuatan pasukan, dia itu kalah. Karena apa? Pasukan Abraham berapa orang? Sekitar 400 orang. Pasukan Kedorlaomer, dia bersekutu dengan beberapa negara yang ada di sekitarnya. Tetapi Abraham tidak memperhitungkan bagaimana semuanya itu nanti akhirnya ceritanya seperti apa. Dia punya keberanian, karena itu orang yang beriman. Orang yang imannya kuat. Poin yang berikutnya, dia punya keberanian memberikan hidupnya. Lalu pada waktu dia sudah berhasil bertempur, berperang, dia mengalami kemenangan, dia bisa menjarah harta yang begitu banyak, apa yang tadinya sudah terhilang, maka didapatkannya kembali, dan dia kembali berani memberikan persembahan kepada yang namanya Melkisedek. Dari semua harta yang dimilikinya, yang didapatinya, dikatakan 10% dibawa kepada seorang imam, seorang hamba Allah yang namanya Melkisedek. Saudaraku, Melkisedek pada waktu menyambut, menyongsong Abraham pulang dari peperangan. Melkisedek menyambut dengan membawa roti dan anggur, melayani Abraham, memberkati Abraham. Melkisedek mengatakan, diberkatilah engkau Abraham oleh pencipta langit dan bumi. Nah, disinilah Abraham menyadari bahwa kemenangan, keberhasilan yang didapatkan itu semuanya hanya karena berkat Tuhan. Karena itu, kalau dia berani memberikan hidupnya, dia juga berani memberikan hartanya. Dia berkata, semua yang aku peroleh, itu bukan aku peroleh karena kekuatanku, tetapi karena kekuatan dan berkat Tuhan. Sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepadaku, aku akan kembali persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang menerima otoritas Allah tidak takut miskin, tidak takut kekurangan. Dia berani berbagi, dia berani berkorban, dia berani memberi. Dan setelah itu, berjalannya proses waktu, Abraham sudah punya anak. Anak yang dijanjikan Tuhan, dinantikan Tuhan, dan setelah anaknya disapi menjadi besar, Tuhan katakan, Abraham, aku minta anakmu
untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepadaku. Bawa dia ke atas pegunungan Moria. Dan engkau harus menyembelih anakmu. Anak tunggal, anak yang kau kasihi. Sebagai persembahan yang berkenan kepadaku. Bapak ibu saudaraku, secara manusia memang mungkin kita semuanya bisa protes. Kita ngomong gak masuk akal, gak mungkin. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Dan Abraham tidak membantah. Saudaraku, salah satu ciri yang dimiliki oleh Abraham, setiap kali Tuhan ngomong, setiap kali Tuhan berfirman, memberikan tuntunan, Abraham itu tidak pernah menunda waktu, dia langsung melakukannya. Dan ini hebatnya Abraham. Karena apa? Dia punya keberanian untuk memberikan hidupnya. Karena apa? Sejak dia dipanggil, dipilih dan ditetapkan menjadi seorang hamba Allah, seorang nabi, seorang sahabat Allah, maka dia punya keyakinan bahwa ini semuanya perjalanan sebuah proses kehidupan yang harus dialami supaya dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang memanggil, memilih dan menetapkan. Dia punya keyakinan otoritas itu ada di dalam tanganku. Otoritas itu ada di dalam hidupku. Apa saja yang dikatakan Tuhan, aku percaya ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Apa saja yang diperintahkan kalau aku taat, pasti pada akhirnya akan mendatangkan hal yang baik. Karena itu dia seorang yang begitu spektakuler. Apa saja yang diminta dari Tuhan, dia akan lakukan. Jadi yang kedua, Abraham seorang yang memiliki keberanian memberikan hidupnya. Saya mau sampaikan poin yang terakhir dari kehidupan orang yang memiliki otoritas Allah atau tanda yang terakhir. Tadi kita sudah belajar tanda yang pertama, memiliki iman yang kuat. Yang kedua, memiliki keberanian untuk memberikan hidupnya. Nah, yang terakhir, memiliki standar keluarga yang benar. Abraham memiliki standar keluarga yang benar. Bapak ibu saudaraku, orang yang memiliki otoritas Allah, biarpun dia berani memberi, dia berani berkorban, tetapi jangan lupa bahwa dia adalah satu pribadi yang berada di dalam sebuah keluarga. Keluarganya harus diperhatikan, masa depannya harus dirancang, harus ditata, harus diatur. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang bersatu, menjadi keluarga yang sepakat, menjadi keluarga yang punya kekompakan di dalam menatap masa depan. Ini kan perlu diatur bahkan sampai jodoh anak-anaknya, itu diperhatikan. Karena itu coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Kejadian 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Bapak Ibu, dalam hal ini Abraham sangat memperhatikan nasib anaknya di masa yang akan datang. Karena itu dia mengatur tentang rencana pernikahan anaknya. Supaya anaknya itu menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Allah, serta menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Standar keluarga yang benar, keluarga yang baik ini Abraham mulai memperhatikan dari standar imannya. Bukan standar status ekonominya, status yang lain. Jadi di sekitar Abraham tinggal di negeri Kanaan ada begitu banyak wanita cantik, wanita yang mungkin terkenal baik dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka bukan keturunan Abraham,
Kalau pengertian sekarang bukan keturunan orang beriman, maka Abraham memberikan sebuah batasan-batasan yang jelas kepada Ishak dan dia memberikan pesan kepada hambanya yang paling tua untuk mencarikan seorang wanita yang baik, yang kelak akan menjadi istri daripada Ishak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin di era sekarang paham seperti ini sudah mulai berubah. Dulu ada istilah gudel nyusu kerbau. Sekarang istilahnya berubah, kerbau nyusu gudel. Tetapi saudaraku, memang pada zaman itu, pada saat itu sudah menjadi sebuah tradisi kebiasaan seorang anak sangat bergantung, nurut, taat kepada orang tuanya. Dan memang ada beberapa keluarga mungkin yang tidak demikian. Tetapi Ishak adalah kategori seorang anak yang benar-benar hormat sama orang tuanya. Dia sangat yakin bahwa apa yang menjadi keputusan orang tuanya, rancangan orang tuanya itu yang terbaik. Sehingga apapun yang dilakukan, keputusannya apapun, Ishak ini mau taat, mau menerima keputusan orang tuanya. Dan benar saudaraku, hamba Abraham yang paling tua Eliezer pergi ke tempat tanah kelahiran Abraham dan dalam ceritanya dipertemukan dengan seorang wanita yang namanya Ribka. Dan akhirnya Ribka boleh dibawa pulang dan akhirnya menikah dan lahirlah satu keluarga yang baru namanya keluarga Ishak. Kalau papa mamahnya orang beriman, anak-anaknya harus menjadi anak-anak orang beriman. Papa mamahnya papa mama yang baik, anak-anaknya harus menjadi anak-anak yang baik. Papa mamahnya orang yang cinta Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan. Papa mamahnya menjadi orang yang diberkati, anak-anaknya menjadi orang yang diberkati. Karena apa? Ada otoritas Allah. Mungkin secara materi, saudaraku Ishak tidak terlalu menerima banyak warisan. Karena Abraham bukan hanya menjadi berkat bagi Ishak, tetapi bagi yang lain juga. Tetapi dasar ada otoritas Allah, maka semua yang Allah janjikan itu digenapi satu persatu. Saudara bisa melihat riwayat atau sejarah kehidupan Ishak setelah pasal ini. Bagaimana Ishak akhirnya menikah dan mulai hidup dalam berkeluarga. Maka Ishak pun menjadi orang yang diberkati seperti Abraham. Tadi kita sudah baca ayatnya, Abraham telah tua. Dan dia sangat diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudaraku, berkat itu bukan hanya materi, tetapi dalam roh itu turun kepada anak-anaknya, mengalir kepada cucunya. Karena itu ayatnya berkata, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta. Anak cucu orang benar akan selalu berkelimpahan, berkecukupan. Karena itu mari kita mau belajar, lakukan bagian kita. Dan saya yakin 3 tanda dari kehidupan orang yang memiliki otoritas Allah, ini harus ada dalam hidup kita. Sekali lagi, yang pertama memiliki iman yang kuat. Yang kedua apa saudaraku? Memiliki keberanian memberikan hidupnya. Dan yang paling terakhir, memiliki standar keluarga yang benar. Dan 3 hal inilah saya percaya, saudara dan saya membangun hidup agar otoritas Allah senantiasa ada pada kita. Sehingga saudara menjadi penentu kehidupan ke depan. Saudara akan senantiasa menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami percaya malam hari ini, saat ini Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau sudah memberkati kami dengan tuntunan-Mu, di mana kami sedang belajar tentang 3 tanda orang yang memiliki otoritas Allah. Diberkati setiap kami, agar tanda-tanda itu ada dalam hidup kami. Kami seluruh jemaat memiliki iman yang kuat. Kami seluruh jemaat memiliki keberanian untuk memberikan hidup kami. Kami seluruh umat-Mu memiliki standar keluarga yang baik, yang benar, yang diberkati oleh Tuhan. Pernikahan anak-anak kami, hidup masa depan anak-anak kami, semuanya ditata, diatur, diarahkan oleh setiap kami sebagai orang tua, agar anak-anak kami hidupnya tidak melenceng dari jalan Tuhan,
tetapi hidupnya senantiasa ada di dalam kehendak-Mu, di dalam jalan-Mu, di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang berbaring, yang juga mungkin sakit ekonominya, sakit hubungan keluarganya. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau yang sakit. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Terima mujizat malam hari ini. Saat ini kuasa nama Yesus menyembuhkan engkau, memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Diberkati ekonomimu, usaha pekerjaan dan pendidikanmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami nyatakan bangsa kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, engkau tilik dan lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkati presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, sipil maupun militer, dari pusat sampai daerah, engkau memberikan hikmat, engkau memberikan tuntunan Tuhan, engkau memberikan kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan-keputusan penting untuk kesejahteraan negeri ini. Kami nyatakan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia disembuhkan Tuhan, Indonesia diselamatkan Tuhan, damai sejahtera atas negeri kami Indonesia, keamanan terjadi di segala bidang, ekonominya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini, engkau memberkati setiap pribadi kami. Kalau kami juga sebentar akan beraktivitas kembali, diberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami menengadahkan wajah kami, mengangkat kedua belah tangan kami. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pada persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.